saya Benson Arfianto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses UI UX design sebagai tugas mata kuliah desain interface yang diampu oleh Bapak Yoga Syariah Eskom MKom. UI UX design memiliki proses yang terdiri dari masalah, brainstorming, desain, implementasi, dan testing. Sebelum lebih jauh mengenai tentang proses UI UX design tersebut, lebih baik kita mengetahui apa sih desain interface itu. Desain interface adalah sebuah perancangan desain interaksi antara komputer dan pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah dan nyaman menggunakan suatu produk, yaitu dalam hal ini aplikasi. Dalam UI UX, UI adalah bagian dari UX. UX sendiri adalah user experience. User experience adalah mendesain suatu sistem atau aplikasi dengan pendekatan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk UI atau user interface merupakan bagian dari user experience yang berupa tampilan visual yang akan dilihat oleh pengguna. Nah, proses desain UI UX terdiri dari 5, yaitu pencarian masalah, brainstorming, desain, dan implementasi dan testing. Kita akan ke tahap pertama, yaitu masalah. Desain adalah memiliki fungsi untuk memecahkan masalah. Sebelum memecahkan masalah, kita memerlukan pencarian masalah. Nah, pencarian masalah ini kita dapat dilakukan dengan user research yang pertama, yaitu berfungsi mengetahui tentang user atau pengguna. Nah, dalam hal ini terdapat banyak metode. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah interview. Nah, dengan interview kita dapat bertanya apa kebutuhan pengguna, lingkungan pengguna, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan pengguna dan dalam pembuatan aplikasi ini. Kemudian user persona. User persona adalah sebuah karakter fiksi dari sebuah user atau pengguna untuk mengetahui lebih baik tentang pengguna itu sendiri. Sebagai contoh, pada gambar di samping, pengguna Nike sebagai dokumen designer memiliki tujuan adalah misal dia ingin membuat sistem yang tampilannya bagus. Nah, dengan begitu berarti harus membuat pewarnaan yang baik, seperti itu. Selanjutnya user flow. User flow adalah urutan-urutan yang dilakukan user untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli sesuatu di e-commerce, kita memilih barang terlebih dahulu, kemudian kita melakukan check out, dan dalam check out kita memilih metode pembayaran, alamat, dan memasukkan voucher. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan konfirmasi pembayaran. Nah, itu adalah sebuah rangkaian task yang dapat dilakukan oleh pengguna. Nah, pada gambar di samping diambil dari Interaction Design Foundation yang ada di alamat interactiondesign.org. Untuk ke bagian course detail page, maka pengguna harus ke homepage. Pengguna harus mengunjungi homepage terlebih dahulu, kemudian ke course page, baru bisa melihat detail page course. Nah, ketika ingin join atau ingin subscribe membership, maka cukup pilih join page atau join course. Nah, selanjutnya brainstorming. Brainstorming adalah sebuah teknik untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, brainstorming yang dipakai adalah brainstorming untuk desain. Nah, yang pertama adalah mencari inspirasi. Nah, mencari inspirasi ini dalam hal desain sangat banyak. Kita bisa mengunjungi web
kumpulan desain seperti dribble.com, di mana terdapat banyak sekali desain interface yang dibuat oleh orang-orang dan bisa dijadikan inspirasi, atau kita juga bisa meniru atau memodifikasi user interface yang ada pada aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu reset fitur yang mirip. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi, sebagai contoh tombol menu. Nah, tombol menu itu terlihat bagus. Nah, dengan begitu kita dapat menggunakan fitur tombol menu yang persis tapi dengan sedikit modifikasi. Kemudian style guide adalah kumpulan style yang telah ditentukan, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, jika perusahaan tersebut menggunakan style guide, maka kita juga harus mempelajari style guide yang ada. Kemudian UI trend. Nah, UI trend ini kita harus mengikuti tren dari user interface itu sendiri. Sebagai contoh, pada saat ini desain interface menyediakan sistem tema gelap atau dark mode. Nah, maka kita harus menyediakan fitur dark mode pada produk yang akan datang. Selanjutnya desain adalah dimana kita mulai melakukan proses desain dari produk yang nantinya akan diimplementasikan pada aplikasi. Yang pertama, sitemap adalah sebuah diagram untuk menunjukkan struktur halaman dari sebuah web. Sebagai contoh, bisa web atau aplikasi. Nah, untuk saya mengambil contoh web dari Wilson Toy Store. Nah, sitemap ini dari home memiliki shop, search, account, kategori, search result, purchase history, dan lain-lain. Dengan adanya sitemap ini, kita bisa mengetahui seluas apa sih aplikasi atau produk yang akan dibuat, sehingga kita dapat menentukan desain yang pas. Yang kedua yaitu wireframe. Wireframe adalah sebuah sketsa sederhana yang terdiri dari sebuah layout dan beberapa informasi sederhana. Wireframe dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan sketch manual menggunakan tulisan di kertas atau seperti pada bagian kanan menggunakan tulisan, dan atau menggunakan aplikasi yang tersedia pada bagian kiri, yaitu seperti aplikasi Figma, Adobe XD, Wireframe, Mockup, atau apapun yang aplikasi yang mendukung. Nah, dengan wireframe kita menjadikan konten sederhana seperti tempat untuk gambar konten, logo, tombol, tapi masih dalam sederhana, belum ada konten yang sebenarnya. Kemudian mockup adalah wireframe yang telah memiliki elemen pewarnaan, konten, dan elemen yang lebih mendetail. Nah, mockup seperti pada gambar ini, pada aplikasi kita sudah memiliki tombol login yang memiliki warna hijau, memiliki gambar ilustrasi, kemudian kolom password yang sudah tampilannya bagus, dan dimana tujuan mockup adalah agar dapat melihat hasil jadi dari suatu produk. Yang keempat, prototype adalah sebuah simulasi dari sebuah produk. Prototype dapat disebut sebuah mockup yang bisa disimulasikan. Nah, prototype ini jika mockup tadi sudah elemen detail seperti pewarnaan, konten. Nah, dengan prototype kita dapat menggerakkan konten-konten tersebut. Jadi kita dapat mengklik gambar tersebut seolah-olah dapat digunakan. Yang selanjutnya, implementasi. Implementasi adalah proses penerapan desain ke dalam produk nyata. Nah, implementasi itu salah satunya proses coding atau
pemrograman yang biasanya dilakukan oleh programmer atau developer. Tentunya dalam implementasi desain harus didampingi oleh seorang UI UX designer atau yang bertugas mengurusi bagian interface agar terdapat kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa dibuat oleh programmer. Sehingga tugas UI UX designer adalah menjelaskan apa sih yang harus dibuat kepada programmer yang dimana yang diinginkan oleh pengguna atau klien. Kemudian selanjutnya testing. Proses testing adalah proses setelah implementasi di mana kita akan melakukan tes terhadap aplikasi, apakah desain dari produk tersebut dapat digunakan, apakah produk tersebut mudah digunakan, atau apakah produk menyelesaikan masalah dari user, dan keempat, apakah produk membuat pengguna betah dalam menggunakannya. Tentunya jika kita membuat sebuah desain dari produk dan dapat digunakan, maka aplikasi berguna, dan jika tidak maka akan menjadi percuma. Nah, kedua, jika produk itu mudah digunakan, maka tentunya semakin banyak yang memakai, dan artinya desain yang kita buat sangat bagus. Ketika apakah produk menyelesaikan masalah dari user atau pengguna, jika produk tersebut menyelesaikan masalah, maka tujuan aplikasi yang kita gunakan telah tepat guna bagi penggunanya. Dan jika aplikasi tersebut membuat pengguna terus memakainya, dalam arti aplikasi kita sangat bagus. Nah, artinya kita dapat menggunakan aplikasi di mana ya penggunanya dapat bertambah dan betah menggunakan aplikasi. Nah, sekian penjelasan tentang proses desain UI UX. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.